Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Fauzan dari kelas A2 Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan program serta shortcut yang sudah saya buat. Program yang saya buat itu tentang data motor atau sebutan lainnya itu kayak showroom motor. Pertama-tama, di sini kita harus menginputkan plat motor yang akan kita inputkan ke dalam data. Setelah itu kita masukkan nama brand motor tersebut. Setelah itu kita masukkan memilih tipe motor apa yang akan kita masukkan. Setelah itu masukkan nama motor yang akan kita inputkan. Setelah itu kita masukkan harga motor tersebut. Setelah kita memasukkan menginput semuanya ke dalam form, maka tinggal kita pencet button simpan. Maka akan muncul message yaitu proses simpan data berhasil. Klik OK. Maka data yang tadi kita inputkan sudah masuk ke dalam tabel. Nah, untuk mengedit data motor yang misalnya di dalam data tersebut ada kesalahan, kita tinggal memencet data motor tersebut lalu kita ubah yang salahnya. Nah, setelah diubah tinggal tekan edit data, bukan tekan simpan data. Nah, maka akan muncul message data berhasil diedit. Nah, setelah itu akan berubah si data yang sudah disimpan itu akan berubah menjadi data yang baru. Nah, ketika jika motornya mungkin sudah terjual atau apa, kita tinggal atau kita ingin menghapusnya, tinggal pencet data yang sudah ada di tabel lalu pencet button hapus data. Akan jika data berhasil dihapus, maka ada message data berhasil dihapus, tekan OK. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan shortcut yang sudah saya buat untuk menjalankan si program ini. Untuk pertama-tama kita harus membuat sebuah database yang berisikan tabel yang di dalamnya ada struktur plat, nama brand, tipe motor, nama motor dan harga. Nah, di sini semua tipenya itu adalah varchar yang bernilai 50. Nah, di sini pada bagian plat saya menjadikannya sebuah primary key. Setelah kita membuat database, kita bisa langsung masuk membuat project dan masuk ke dalam Java class. Nah, di Java class ini kita harus mengimportkan package. Di sini saya mengimportkan package Java SQL Connection, Java SQL Driver Manager dan Java SQL Exception. Nah, pada public class di sini ada private static yaitu connection MySQL config. Nah, terus ada public statiknya yaitu connection config db terus SQL exception yang di dalamnya ada try catch. Nah, di dalam try catch ini terdapat beberapa sintaks untuk mengkonekkan codingan ke database seperti URL, user, password. Terus di sini ada driver manager, register, driver, yaitu untuk menyambungkan driver yang sudah diinputkan agar codingan dengan database bisa connect. Nah, di sini ada catch-nya yaitu jika database tidak terkoneksi dengan codingan, maka koneksi ke database akan gagal. Setelah mengcoding pada Java class, maka kita akan masuk ke dalam JFrame. Pada JFrame kita akan memulainya dengan mendesain. Nah, di sini desainnya sudah saya buat. Pada desain ini saya menggunakan label untuk pada data motor, plat, nama brand dan seterusnya. Nah, lalu saya menggunakan text field yang berada pada bagian ini. Lalu saya menggunakan combo box itu untuk pada bagian tipe motor. Nah, terus saya menggunakan button-button untuk tadi seperti simpan, hapus data dan edit data, dan untuk menampilkan datanya itu saya menggunakan tabel. Nah, setelah kita mendesain pada JFrame-nya, langsung kita masuk pada shortcut-nya.
pada source code di Gframe pun kita harus mengimportkan package. Di sini saya mengimportkan package Java awt headless exception, lalu ada Java SQL connection untuk mengkonekkannya kepada database, terus ada Java SQL exception, terus ada Java swing tabel default tabel model. Ini untuk model nanti tabel pada ketika kita menjalankan program. Di sini ada Java swing JOption pane, ini untuk memunculkan message yang tadi ada pada penjelasan program. Setelah itu kita masuk ke public class. Di sini saya ada private void yang bernama kosongkan form. Nah di sini itu kita memasukkan text plat dot set enable true, terus ada set plat txt plat dot set text null dan seterusnya. Dan itu agar nantinya ketika kita menginputkan data atau membatalkan data yang akan disimpan, form yang tadinya sudah isi akan kembali lagi kosong. Terus di sini ada private void tampilkan data. Nah di sini itu untuk model tabel nantinya ketika program sudah dijalankan. Di sini ada beberapa model yang sudah saya inputkan. Terus sini ada try catch. Nah di sini tuh data akan dimasukkan ke dalam tabel yang sudah dibuat. Selanjutnya pada codingan pada button-button nantinya. Nah di sini pertama ada button keluar. Di sini dimasukkan sistem exit agar ketika button keluar dipencet maka kita tidak perlu menekan tombol X. Jadi ketika kita memencet button keluar maka program akan keluar. Terus ada tombol simpan. Nah di sini kita menggunakan insert into data form value. Nah ini agar nantinya data yang kita inputkan itu bisa masuk ke dalam database. Di sini pun kita memasukkan sintaks Java connection agar database dan nanti program pun terkoneksi. Nah di sini ada JOption pane. Nah ini tuh seperti yang tadi saya bilang, agar nanti setelah kita mencet tombol simpan maka akan muncul si message bahwa proses simpan data berhasil. Nanti di sini saya ada sintaks tampilkan data, maka data itu akan masuk ke dalam tabel tadi yang sudah ada di model atau di si desain Java frame-nya. Nah lalu di sini ada sintaks kosongkan form, maka ketika button simpan ditekan maka semua form akan kosong. Nah sudah ada button edit. Nah di sini itu menggunakan update pada SQL. Sama seperti tadi simpan, kita mengkoneksikannya kepada database. Dari sini untuk JOption pane-nya itu ada data berhasil diedit. Nah di sini tuh ada tabel mouse click agar kita bisa mengklik data yang sudah ada di tabel. Nah di sini tuh kita masukkan setiap namanya seperti plat, nama brand, tipe motor, nama motor dan harga, agar nantinya ketika kita pencet data yang ada di tabel maka itu bisa kita ubah lagi pada form, akan muncul pada form dan bisa kita ubah. Terus ini ada button hapus. Nah di sini itu kita menggunakan delete form. Nah di sini hampir sama seperti yang tombol-tombol lainnya, kita mengkoneksikannya kepada database. Nah pada JOption pane-nya itu akan muncul data berhasil dihapus. Nah untuk tadi button batal itu hanya dimasukkan sintaks kosongkan form, jadi agar misalnya kita batal untuk memasukkan atau menginputkan data motor tersebut, maka form itu akan kembali kosong. Mungkin sekian penjelasan dari saya, maaf jika ada kurang-kurang dan hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.